A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu. Ya. Bu. Ya. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Bu. Ya. Utang udah pada lunas semuanya? Ya. Bisa aja nanya utang mulu. Situ udah lunas belum utangnya? Baik, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beli tomat di Rempoa. Pulangnya naik pedati ke Pinang Sia. Salam hormat buat ibu-ibu semua. Kita jumpa lagi di Cahaya Hati Indonesia. Alhamdulillah, alhamdulillah Rabbil Alamin. Puja dan puji kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita, manusia yang mulia, Nabi besar Muhammad beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Bu, ya. Bu, ya. Kalau ada orang yang kelakuannya nyebelin, kesel nggak? Kalau ada orang yang mukanya ceria, nyenengin, seneng nggak Bu? Kadangkala kalau kitanya perasaan lagi kesel, ngelihat orang yang nyenengin, hati kebawa seneng nggak? Nah, ini Bu, kita mau bahas tentang adab, ya Bu? Bu, adab ya. Kalau ada orang yang adabnya baik, kelakuannya baik, pasti kita juga langsung ngerasa seneng ya Bu ya. Nah, untuk itu di kesempatan kali ini sudah hadir guru kita yang akan bicara mengenai adab. Pertanyaannya, benarkah harus belajar adab dahulu, berilmu kemudian? Bersama dengan guru kita ya Ustadz Nawawi. Tapi sebelumnya nih Bu, saya mau pantun. Ke Pejaten beli kayu gaharu. Ada pengantin baru, ya. Silakan Ustadz, Fadol Ustadz. Langsung gak bisa ngomong. Ustadz, siap. Selamat ya. Siap. Selamat ya pernikahannya ya. Istrinya mana? Ada. Mana? Itu? Iya. Silakan Ustadz, Fadol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin. Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla illa billahil aliyyil azim. Para ibu pemirsa iNews di mana saja berada, udah pada ngopi belum? Belum. Biar fresh dan gak ngantuk, jangan lupa minum luwak white coffee. Iya. Mau kan? Terima kasih Bang David yang ganteng. Gantengnya sama gak Bu? Iya. Sama berarti? Sama. Saya sama Bang David itu sebetulnya adik abang. Iya. Cuma beda emak, beda bapak doang. Baik, Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita berkumpul pada kesempatan hari ini. Semoga perkumpulan kita ini membawa berkah dan rahmat buat kita. Amin. Para ibu, pada kesempatan ini sedikit akan membahas terkait tafsir surat Abasa. Ibu tahu surat Abasa? Surat Abasa ini adalah surat yang diturunkan saat Nabi masih berada di Mekah. Maka surat Abasa ini tergolong dalam golongan surat Makkiyah.
Jadi sebelum Nabi berhijrah ke Madinah, surat ini turun di Makkah, dan surat ini turun di urutan yang ke-24 sesudah surat An-Najm. Surat ini turun saat Nabi sedang berkumpul dengan para pembesar atau tokoh-tokoh utama Quraisy. Nabi kumpul, sedang menjelaskan, sedang memberikan pencerahan tentang nilai-nilai Islam, pencerahan tentang ayat-ayat Al-Quran kepada para tokoh utama atau pembesar-pembesar Quraisy pada saat itu. Salah satu di antara tokoh Quraisy yang ada pada saat itu adalah salah satunya Amr bin Hisham. Ibu pernah dengar nggak namanya Amr bin Hisham? Kalau Abu Jahal pernah dengar namanya? Pernah. Nah, Amr bin Hisham itu nama asli Abu Jahal. Oh. Nah, namanya Amr bin Hisham alias Abu Jahal. Abu Jahal. Ada Syaibah di situ, ada Utbah, ada Walid bin Mughirah, dan beberapa tokoh yang lain. Begitu Nabi sedang menjelaskan, begitu Nabi sedang memberikan pencerahan, ujug-ujug. Nah, ini tahu nggak ujug-ujug nih? Ujug. Apa bu ujug-ujug? Tiba-tiba datang seseorang. Siapa orang tersebut? Orang tersebut namanya Abdullah bin Abi Umi Maktum. Beliau datang secara tiba-tiba, atau kalau bahasa orang Cinereknya, ujug-ujug. Datang kemudian ngegroin. Ah, apa tuh ngegroin? Manggilin. Oh. Ngegroin Nabi, manggilin Nabi, dan meminta penjelasan juga tentang nilai-nilai Islam. Tapi di satu sisi Nabi lagi ngejelasin tentang nilai-nilai Islam kepada para pembesar atau tokoh-tokoh utama Quraisy. Ketika Nabi sedang menjelaskan tentang nilai-nilai Islam, tentang ayat-ayat Al-Quran, ada sosok seseorang yang bernama Abdullah bin Abi Umi Maktum juga meminta penjelasan, pencerahan. Tapi bedanya kalau para pembesar kafir Quraisy, kalau para pemuka, tokoh-tokoh utama Quraisy belum mengenal Islam, belum yakin terhadap Islam, belum memiliki keimanan yang kuat. Sementara Abdullah bin Abi Umi Maktum ini sudah yakin dengan Islam, sudah memiliki keimanan dan keyakinan kuat. Dan perbedaannya adalah Abdullah bin Abi Umi Maktum ini orang biasa, sederhana, pakaiannya pun biasa, bukan dari kalangan tokoh juga, bukan dari kalangan pembesar. Maaf, beliau ini tunanetra. Ibu tahu nggak tunanetra? Beliau ini nggak ngeliat. Pertanyaannya adalah, kalau ada dua kondisi seperti ini, bagaimana sikap Nabi? Di satu sisi ada pembesar, tokoh-tokoh Quraisy, yang ini adalah momentum, jarang-jarang nih tokoh Quraisy pada kumpul. Kesempatan Nabi nih buat menyampaikan nilai-nilai Islam. Kesempatan Nabi untuk menyampaikan ayat-ayat Al-Quran. Tapi di sisi lain ada orang biasa, sederhana, bukan pembesar, mohon maaf bahkan tunanetra, tidak melihat. Di satu sisi juga dia udah yakin dengan Islam. Di satu sisi dia juga sudah memiliki keimanan yang kuat. Kira-kira
Kalau kita sebagai manusia, milih yang mana Bu? Yang pembesar apa orang yang biasa? Yang biasa. Nah, ini ada dua nih jawabannya. Pasti milih yang pembesar dulu dong. Kapan lagi nih kumpul tokoh-tokoh Quraisy? Betul. Kapan lagi mereka pada kumpul, Nabi lagi ngasih penjelasan tentang nilai Islam. Karena menurut Nabi, dugaan Nabi, kalau Abdullah bin Abi Umi Maktum mah gampang dah dia mah. Yeah. Setelah Nabi ngejelasin kepada para tokoh pembesar Quraisy, nanti baru setelah itu menjawab pertanyaan daripada Abdullah bin Abi Umi Maktum. Nanti dah dia mah gampang belakangan, ini dulu nih prioritas. Maka kemudian setelah Nabi menyampaikan penjelasan, setelah Nabi menyampaikan pencerahan kepada tokoh-tokoh utama Quraisy atau pembesar-pembesar Quraisy, maka turunlah ayat abasa wa tawalla. Jadi ketika itu Nabi karena didesak terus oleh Abdullah bin Abi Umi Maktum, sosok sederhana dan juga dia tunanetra, karena terus didesak, Nabi akhirnya watawalla, memalingkan dirinya. Nah, agak begini tuh Nabi tuh, memalingkan dirinya, kemudian berubah ekspresinya yang disebut abasa. Nggak bedanya kalau saya lagi ceramah nih Bang David. Yeah. Lagi nerangin sama ibu-ibu nih kan lagi banyak nih ibu-ibu. Yeah. Tiba-tiba umpama anak saya ngedesek terus minta permen. Padahal permennya ada di meja. Yeah. Tapi di satu sisi saya lagi ngejelasin tentang nilai Islam yang penting. Pasti walaupun saya ngasih itu permen ke anak saya, ekspresi saya kira-kira berubah gak? Berubah. Ntar dulu ya. Nah, itu kalau saya tuh. Tapi Nabi gak begitu. Jangan kemudian Nabi dianggap mengacuhkan seorang Abdullah bin Abi Umi Maktum ini. Justru Nabi memprioritaskan dulu para pembesar, barulah kemudian Nabi SAW setelah itu memberikan penjelasan kepada Abdullah bin Abi Umi Maktum. Kira-kira begitu Bang David penjelasannya. Oh gitu. Jadi selama ini persepsi awam ya surah Abasa ini bahwa Rasulullah itu bermuka masam. Ya kan? Rasulullah itu kesannya nggak mau ngeladenin Abdullah bin Abi Umi Maktum. Betul. Tapi ternyata bukan begitu. Bukan begitu. Ya, ini kajian-kajian tafsir ya Bu ya. Jadi kita bisa lebih paham kenapa. Kalau kita mah kadangkala jangankan orang penting, jangankan presiden. Ya Pak RT datang aja kadangkala tetangga juga kagak ditegor. Baik, silakan Ibu ada yang mau bertanya, silakan. Yuk. Ya mana nih? Waduh banyak banget saya bingung saya ini. Ya silakan. Ya, mana tadi? Ini dia, ya. Ibu silakan Ibu, ya. Ya, langsung Ibu. Mana tadi yang nanya? Iya, Ibu tadi. Yang nanya siapa tadi? Iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau tanya ya. Boleh. Jika seorang Nabi Muhammad SAW bisa ditegur oleh Allah, bagaimana dengan kita? Juga apakah Allah akan menerima taubat hambanya yang terus berdosa? Oke. Ya. Terima kasih. Baik, Ya, Ibu. Dengan Ibu siapa, Bu? Bu, nama siapa, Bu? Oh, mic Bu, mic-nya deketin, Bu, gak kedengeran. Ibu Kusrelawanti. Ibu Kusrelawati. Kusrelawati. Udah Kus rela lagi ya. Udah Kus rela, selalu rela. Ya, silakan. Ya. Bukan ditegur, tapi Allah meluruskan. Dan perlu dicatat bahwa semua nabi itu memiliki sifat maksum, terjaga kemuliaannya. Nabi bersikap begitu diizinkan agar menjadi hikmah kepada umatnya. Ya, jadi Allah itu meluruskan. Bukan nabinya yang salah, tapi sikapnya pada saat itu bahwa Nabi memprioritaskan pencerahan, penjelasan kepada
tokoh-tokoh atau pembesar-pembesar Quraisy pada saat itu karena itu menjadi kesempatan Nabi, kapan lagi Nabi menjelaskan. Yang kedua, saat kita membuat kesalahan, ingat Bapak Ibu, kullu bani Adam khoto. Sesungguhnya kita ini sebenarnya nggak luput dari salah dan dosa. Saya pertanyaannya, yang hadir dan kumpul di sini, ada nggak yang pernah nggak ngelakuin dosa? Pasti pernah melakukan dosa kan? Pasti. Nah, sama siapa dosanya? Mau orang tua, sama tetangga, sama saudara, Sama anak. dan sama laki masa abrek-abrek Bu ya. Ya banyak banget dah pokoknya itu. Jadi orang yang baik di mata Allah itu bukan berarti orang yang gak pernah ngelakuin salah dan dosa. Karena pada fitrahnya kita ini pernah ngelakuin salah, pernah ngelakuin dosa. Manusia itu seperti itu. Apakah kemudian kita tidak diterima taubatnya ketika kita mau mengakui kesalahannya dan bertobat kepada Allah? Oh tentu, pintu taubat Allah itu luas. Bagi siapapun yang pernah melakukan salah dan dosa, lalu kemudian dia mengakui kesalahannya dan bertobat kepada Allah, insya Allah kita akan dinilai baik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ustadz. Siap. Ya boleh nanya ya Ustadz ya? Boleh. Bu, nanya boleh ya Bu ya? Ustadz, kan kalau dikatakan bahwa orang berilmu itu rata-rata harus punya adab. Karena ilmu itu membentuk kita supaya kita menjadi manusia yang lebih baik. Secara akhlak, sikap, perbuatan dan perilaku. Pertanyaannya Ustadz, zaman sekarang ada juga orang yang punya ilmu tapi nggak punya adab. Nah, kenceng banget. Ada orang yang begitu ada? Mana orangnya? Silakan Ustadz. Baik. Nah, pertanyaannya adalah siapa sosok Abdullah bin Abi Umi Maktum ini sampai-sampai Allah meluruskan? Iya. Di dalam surat Abasa wa Tawalla. Berarti sosok Abdullah bin Abi Umi Maktum ini dianggap penting oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi standar Allah itu, standarnya menganggap penting seseorang itu dinilai dari takwanya. Tapi manusia beda. Standar kita manusia menilai orang itu penting kadang-kadang dinilai dari apa? Dari harta, kedudukan, juga ilmunya. Harta, kedudukan, ilmu yang tinggi sekalipun tanpa takwa nggak akan ada nilainya. Begitupun ilmu sehebat apapun tanpa adab dan akhlak tidak akan pernah ada nilainya. Karenanya akhlak lebih utama dibandingkan ilmu. Dan ilmu pun ada penjagaannya. Ilmunya bagus, lihat agamanya. Lihat makrifatnya, lihat akhlaknya. Ada orang ilmunya luar biasa tinggi. Tapi kadang-kadang begitu mau kajian kalau nggak disalamin dulu ngambek. Ada nggak begitu? Itu nggak boleh. Apa pakai tepuk tangan? Ada orangnya. Mana orang? Banyak. Ya gitu Ustaz Nafid. Ustadz, baru kali ini ada pengajian tepuk tangan dong pasti. Udah kayak burung dara kita ditepokin. Bentar lagi terbang gitu. Bu, ini jadi pelajaran buat kita ya Bu ya. Kadangkala kita sebagai orang yang dianggap orang mulia, dianggap lebih baik. Kadangkala kita kena mata panah iblis. Akhirnya jadi ujub, ngerasa lebih dibanding orang lain. Betul apa betul? Ya sama-sama kita istighfar yuk. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khotaya. Jangan mana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khotaya.
Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita kembali lagi di program kesayangan kita, Cahaya Hati Indonesia. Masya Allah, dan kali ini kami berada di Masjid Agung Al-Ikhlas. Ya kira-kira itu deh ya. Di Pondok Cabe. Alhamdulillah. Masya Allah, dan hari ini begitu banyak jamaah yang hadir di sini. Saya lihat ini tidak hanya ruangan di dalam masjid, tapi sampai memenuhi masjid, aula masjid yang ada di belakang semuanya. Sehat semuanya yang di belakang? Alhamdulillah. Ibu-ibu itu bu, kalau nggak ditegur suka rame sendiri. Betul apa betul? Masya Allah. Nah tadi kita sudah membahas surah Abasa ayat 1 sampai 16 ya. Tadi dijelaskan tentang kenapa ayat ini turun dan apa alasan dan penjelasan tentang bermuka masam yang mengawali dari ayat surah Abasa ini. Nah, sekarang kita akan lanjut ke ayat 17 hingga 23 bersama dengan guru kita Al Ustadz Al Mukarram Kiai Haji Zaki Mirza. Silakan Fadl Ustadz. Siap, terima kasih Bang David. Kita doain beliau sehat, Amin. panjang umur, Amin. berkah dunia akhirat. Amin ya Allah. Nih biar enak, saya tanya dulu ya. Kira-kira yang enak saya ceramahnya duduk apa diri? Ini Bang David yang dibilang the power of emak-emak ya. Iya benar. Kita ngalah aja dah, emang dia kalau lagi di jalan sen kanan belok kiri kan dia doang. Begini Bu, di sini Bu. Ibu puas? Ibu puas, saya yang lemas Bu. Maksudnya dirinya gitu. Iya diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi paparan dari guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Nawawi sudah banyak. Ada satu hal yang ingin disampaikan oleh Allah untuk kita semua. Dari kisah yang terukir begitu indah di dalam surat yang ke-80 ini. Nama suratnya surat Abasa. Allah ingin memberi pelajaran kepada kita bahwa ternyata Rasulullah juga manusia biasa seperti kita. Yang namanya manusia ada kalanya kita emosi. Ada kalanya kita marah. Ada kalanya kita enggak sabaran. Betul nggak Bu? Jujur, Ibu di rumah paling sering emosi sama siapa? Udah ketebak. Kompak Kiai. Sama siapa? Suami. Suami. Jadi ya begitu dah ya. Yang namanya istri memang paling banyak masalah di rumah ya sama suami. Yang punya suami masih bisa marah. Pertanyaan, bagaimana kalau janda ini ya? Ada janda di sini, janda? Ada apa banyak? Coba janda angkat tangan. Siap. Jadi gini Bu, Rasulullah beliau tidak melarang kita untuk punya amarah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, al insanu makanul khata' wan nisyan. Manusia tempatnya salah dan lupa. Makanya bahasa yang paling cakep itu bukan menghilangkan amarah,
tapi menahan amarah. Marah kalau terlalu kita lepas, nyakitin hati orang lain, boleh nggak? Enggak. Marah terlalu dipendem, jadi bom waktu, tinggal nunggu meledak, boleh apa kagak? Jangan. Jadi akhlak seorang muslim itu ketika ada masalah, kemudian dia merasa ingin marah, wasyawirhum fil amri. Duduk bareng, diskusiin, ngobrol, akar masalahnya apa. Hati-hati, banyak orang yang zaman sekarang, ibu jangan ketipu sama casing ya. Tahu casing? Ini zaman sekarang kan orang demen banget pandai mengemas. Kita ketipu sama bungkusan. Betul nggak? Udah dunia tukang PHP, kita baperan. Tahu baper? Bawa perasaan. Zaman sekarang hati-hati, banyak orang pinter tapi kagak bener. Ada orang yang bener tapi kagak pinter. Ini kan masalah akhlak nih. Kira-kira menurut ibu lebih baik mana, orang pinter nggak bener apa orang bener nggak pinter? Nah lu keder nih. Ayo. Ini udah siang-siang diajak mikir lagi ya. Mana belum makan lagi. Orang pinter kagak bener, yang atu bener kagak pinter. Yang lebih baik yang mana? Masih mending orang bener kagak pinter. Masih jujur. Masih amanah. Daripada orang pinter kagak. Tapi kalau punya temen pinter nggak bener enak nih. Ya, atau kita punya temen bener nggak pinter, lebih enak kita. Bisa kita kalah-kalin tuh orang. Ya. Jadi sebenarnya akhlak itu satu. Maka ayat dalam surat Al-Mujadalah Allah menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Derajat hamba Allah yang terus diangkat sama Allah itu syaratnya dua, Bu. Pertama, amanu minkum, beriman. Tapi ternyata cuma beriman gak cukup. Iman itu harus digali. Iman itu harus dituntut ilmunya. Iman itu harus dieksplor, makanya kita kenapa harus rutin ngaji. Supaya ke-upgrade tuh iman kita. Dengan apa? Dengan ilmu. Maka ayatnya, walladzina utul ilma darajat. Jangan sampai orang beriman karena nggak punya ilmu ngerasa paling beriman. Betul nggak? Ngerasa sholatnya paling diterima. Akhirnya nyala-nyalain orang. Ngelihat yang takbiratul ihramnya beda, wow kafir. Oh neraka, saya kunut, dia nggak kunut, saya sorga, dia neraka. Seolah-olah dia panitia penerimaan sorga neraka. Padahal harus pakai ilmu, makanya nggak cukup dengan iman tapi harus nuntut. Disitulah muncul namanya akhlak. Ibu pilih mana? Punya suami ganteng nih tapi marah-marah terus. Apa suami jelek tapi senyum terus? Ayo, ayo dah. Nah berisik nih, berisik. Lah sekarang mohon maaf, emang kita di rumah tangga makan ganteng doang, betul nggak? Kan ketemu setiap hari. Lah stres Pak Ustadz, mau pergi mana? Udah jadi laki saya gadein nggak ada yang mau. Tukar tambah pada ogah, gitu ya. Mendingan saya ada Pak Ustadz dah, laki saya mah wajahnya sederhana banget. Ya hitung-hitung mukanya 5.003 dah Pak Ustadz nggak apa-apa. Tapi senyum terus, ibu lebih betah mana? Kira-kira kan pasti sama orang yang membuat kita nyaman. Nyaman itu keluar karena ada akhlak. Makanya Rasulullah diutus ke muka bumi ini bukan untuk menjadikan umatnya supaya jadi orang kaya, enggak. Supaya jabatan tinggi, enggak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Rasul diutus bukan untuk hanya menyempurnakan ilmu, tapi menyempurnakan akhlak manusia. Akhlak itu apa? Gampang. Akhlak paling ringan itu ya diantaranya ya senyum. Ada apa dengan senyum? Kenapa orang yang senyum beradab jauh lebih mulia daripada orang yang berilmu tapi nggak pernah senyum?
ada misteri di balik itu semua. Ntar kita lanjut lagi. Iya. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Siap. Bicara mengenai ilmu, ilmu itu seharusnya bisa merubah kita jadi manusia lebih baik. Betul. Dan menjadi manusia yang lebih baik sebelum kita masuk ke adab itu akhirnya kita harus bicara akhlak. Akhlak akhirnya menentukan adab kita terhadap manusia atau orang-orang yang berinteraksi dengan kita. Nah sekarang saya mau tanya sama ibu-ibu, ada yang mau bertanya? Siapa? Iya silakan. Mana tadi mana? Mana? Iya silakan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Cahya dari Majelis Taklim Al-Hikmah. Bu maaf namanya ibu siapa? Ibu Cahya. Ibu Cahya. Ya. Oh ibu bercahaya mukanya. Insya Allah. Oh Pak. kena lampu. Ada nama panjangnya. Ada apa tuh? Cahaya Hati. Cahaya, oh iya Cahaya Hati. Pakai Indonesia nggak? Silakan Bu Cahaya. Mau bertanya Pak Ustadz, bila dicela oleh seseorang, apakah saya berhak untuk membalas dengan meremehkan atau mencela kembali? Begitu saja pertanyaannya Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau ada orang mencela kita, saya berhak gak cela balik gitu ya Bu ya? Marah balik sama dia gitu? Ya kira-kira gimana itu Ustaz? Iya, ini pertanyaan emak-emak banget nih. Iya, sehari-hari banget. Ibu nanya apa curhat tuh kira-kira Bu? Akhlak itu kenapa berat? Dia harus belajar Bu. Belajar itu ngebaca kebaikan orang lain, kita praktekin sehari-hari. Itu udah ngaji tuh. Berarti kita lagi mengkaji akhlak baik orang lain. Dan akhlak yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah yang paling berat itu akhlakul azimah. Akhlak yang agung. Ini kategori akhlak yang cukup berat. Nih saya diri aja kali ya. Baik, saya diri aja dah. Nah iya. Aduh. Lah tadi kan diri Ustaz. Bukan, perut saya kegencet. Ini yang dibilang konsep syukur dan sabar nih. Iya. Ibu syukur ngelihat saya sabar lihat nenek-nenek semuanya. Jadi ada namanya akhlakul azimah, akhlak yang agung. Berat ini Bu, berat banget. Tapi yang bisa ngelakuin ini hebat. Berarti dia nggak puas dengan ilmu yang memang sudah ada dalam hidup dia. Satu, nggak lain adalah silman kotoaka, sambung silaturahim yang keputus. Ibu pulang dari sini ingat di rumah, ya Allah ada hubungan saya nggak baik nih sama orang tua saya, sama mertua saya. Kadang kebawa mimpi, ibu hidup mau dapat berkah. Ibu duluan yang datang ke orang yang selama ini putus silaturahim. Di situ ada surganya Allah. Ibu datengin, ibu mau benar, ibu mau salah, minta maaf. Nah yang kedua, waktiman haromak, berat lagi, baik sama orang pelit. Tadi nyambungin silaturahim, kita yang datang minta maaf, berat nggak? Berat. Yang kedua, lebih berat, baik sama orang pelit. Baik sama orang baik, biasa. Baik sama orang pelit, luar biasa. Pulang dari sini, nyampe rumah, amalin ilmu, ambil kertas, catat pakai pulpen. Siapa aja yang pelit? Ah. Yang nomor satu paling pelit, ntar sore ibu datengin deh tuh bawa martabak 2 dus ya. Assalamualaikum Bu, Waalaikumsalam. Iya Bu, ibu kan pelit Bu. Itu namanya dia pelit, ibu julid. Nah ini yang ketiga jawabannya nih. Wa'fu amman zolamak, maafkan orang-orang yang menzolimimu. Di situ ada surga. Jangan ngomongin surga akhirat, terlalu jauh. Banyak surga-surga kecil yang harus kita kumpulin di dunia. Salah satunya adalah surga itu adalah memaafkan kesalahan orang lain. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Amin, ya Allah, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz. Bu, Siap. Bu, kita lanjut lagi ya. Ya, jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia. Astagfirullah, Rabbal baraya. Astagfirullah, minal khataya. Astagfirullah,
Rabbal baraya astagfirullah minal khataya. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ibu-ibu semuanya, saatnya kita kuis Cahayati Indonesia berbagi keberkahan bersama Luwak White Coffee. Kalau tadi Ustadz David ada yel-yel, saya juga punya. Ibu kalau saya panggil Bu jawab yes ya. Oke, biar kuisnya semangat. Bu. Yes. Bu. Satu lagi ntar kalau saya bilang ibu muter yes. Oke. Kita ulang lagi. Bu. Yes. Bu. Yes. Ibu. Yes. Bu ilaha illallah itu. Saya mau tanya, ada yang mau dapat hadiah? Angkat tangan, ada yang mau dapat hadiah? Oke, kira-kira siapa yang mau angkat tangan, nanti maju ke depan, ada pertanyaan dari saya. Sekali lagi, ada yang mau? Yang mana ya kira-kira ya? Ini saya pilih di antara banyak yang seragam, saya pilih yang seragamnya udah lunas aja dah. Ibu silahkan, ayo kita maju ke depan. Silahkan, nah ini baru nih ibu-ibu, yes. Silahkan ibu, ini mic-nya dengan ibu siapa? Ibu Lilis. Ibu Lilis, baik Ibu Lilis. Ibu mau uang 1 juta? Mau dong Mau, Pak Ustadz. wah kelihatan wajah matre kayaknya nih ya. Kok tahu Pak Ustadz? Baik, ini insya Allah dipersembahkan hadiahnya dari Luwak White Coffee. Jangan lupa dari Luwak White. Tapi jangan lupa juga harus potong. Ulang, harus potong. Pertanyaannya Ibu, surat apa yang sedang dibahas dalam tema kita kali ini? Nama suratnya? Al-Abasyah. Apa? Al-Abasyah. Harus dibenahin sedikit, nggak pakai al ya. Jadi surat Abasyah. Abasa. Surat apa Bu? Abasyah. Surat Abasa. Baik, alhamdulillah sama-sama kita takbir. Allahu Akbar. Oh, Ibu mendapatkan hadiah 1 juta rupiah dari Luwak White Coffee. Dalam bentuk ini sebagai simbolis saja, tanda terima. Jangan lupa potong pajak. Mudah-mudahan bermanfaat dunia Amin, akhirat amin. Ibu ya. Terima kasih untuk semuanya. Sukses untuk semua. Sukses untuk Luwak White Coffee. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah Bu. Udah 2 segmen kita lewatin. Jadi udah jelas belum? Jelas aja. Apaan? Baik, sekarang saya mau kasih kesempatan buat ibu-ibu yang ada di sini untuk bertanya dengan guru-guru kita. Sudah ada Ustadz Zaki Mirza dan juga Al-Mukarram Ustadz Nawawi. Silakan yang mau bertanya atau mau curhat angkat tangannya. Ya, yang mau curhat mana? Waduh, banyak banget masalahnya kayaknya ya. Silakan deh Ibu, silakan Ibu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustadz, warahmatullahi saya wabarakatuh. mau curhat Ya. berkaitan dengan masalah akhlak. Sebentar. Nama siapa? Aduh, buru-buru aja. Nama saya Bu Maisaroh Ibu Maisaroh. dari Majlis Taklim Mak Nurmi, Oh gitu. Pondok Cabe Ilir. Tinggal di mana, Bu? Tinggal di Pondok Cabe. Udah berapa lama tinggal Pondok Cabe? Udah 60 tahun. Masya Allah. Dari pohon cabenya masih segini ya? Silakan Bu Maisaroh. Mau curhat apa, Fadol? Ini Ustadz, ada mungkin menurut kita ada seorang guru yang menurut kita punya ilmu yang tinggi, ilmu yang banyak sehingga jadi panutan buat kita. Tapi di saat dia berbicara kepada murid-muridnya atau yang mungkin anggapan dia orang biasa lah gitu ya. Jadi bahasanya nggak terkontrol, bahasanya nggak enak didengar, bahasanya tuh asal nyuruh seenaknya lah gitu. Jadi karena ngerasa mungkin dia lebih tinggi, anggapan kita juga seperti itu. Jadi manut aja, walaupun hati kita nggak seneng apa yang diucapkan sama dia. Tapi karena kita ngerasa dia guru kita, itu kan, dia pinter. Jadi hati kita asa mendongkol. Hati kita nggak enak gitu nerima apa yang dia ucapkan. Tapi waktu dia ngomong, kitanya gimana? Kitanya ya yang ngerirep gitu tuh. Iya aja gitu ya. ngerirep kitanya. Iya, Abisnya iya. kenapa? Kita menghormati ya. Kita Iya. menghormati dia seorang guru. Iya. Tapi nyuruhnya itu bahasanya nggak enak karena ngerasa kita ini kan orang biasa. Iya, Dia kan iya. orang guru. Iya. Ya ilmunya banyak. Jadi kitanya ngikut aja walaupun hati kita terasa ngedongkol. Dongkol. Nah, ini sikap kita nih gimana nih? Apa yang begini kita ikutin apa kagak? Oh, Ya gitu. habisnya begitu. Lah Ya. iya. Emang bentar Bu, saya mau tanya sama Ibu. Kejadiannya kapan? Iya, Kayaknya seru waktu banget. itu Yang gitu. mana orangnya? Ada nggak di mari? Kagak dateng. Kagak dateng. Rumahnya di mana? Sono, di Grogol. Ya udah, Iya, itu pertanyaannya. Itu saja Ya pertanyaan udah, saya, makasih. Ustaz. Perlu diikuti atau tidak? Baik. Terima kasih. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Nawawi, silakan. Mama mah kok dijabanin begitu udah. Pokoknya saya pengen nyamber juga jadinya. Silakan Fadol Ki. Baik Ibu, luar biasa curhatannya ini. Ya Masya Allah. Kalau saya prinsipnya ambil yang baik, buang yang jelek. Jadi ketika kemudian kita melihat ada yang baik darinya, maka kita ikutin. Tapi ketika ada yang buruk, maka jangan diikutin. Kalau saya simpel seperti itu. Mungkin Ustaz Zaki nanti lebih. Silakan Ustadz Zaki Fadol. Kalau Baik. ada yang kayak gitu karena gini, maaf ya Ustadz ya. Ini ibu kayaknya nahannya udah lama banget ya Bu ya. Emosinya sampai kerasa gitu sampai ke saya. Bener, Lah dari iya. hati banget ya. Nah iya, bawahnya juga kita pengen tahu orang yang mana jadinya. Bener. Iya, itu Gak enak, dia nggak kan enak. guru katanya. Jadi yang dongkol tuh hati kita ya. Kita. Ibu aja kali. Ya izin ya guru ya. Jadi sebenarnya sih gini Bu, kita kalau ngomong sama bocah TK kan ada bahasanya. Betul nggak? Nang ning ning nang ning nu. Kita cadel-cadelin udah emam lon, kan gitu ya. Ngomong sama bocah SD lain lagi. Sama yang udah gedean ABG lain lagi. Sama yang udah dewasa lain lagi. Ngomong sama nenek-nenek lain lagi caranya. Kudu banyak nengkep-nengkep hidung kan. Namanya bawa minyak gosok gitu. Jadi baginda Rasulullah itu ngajarin sama kita satu akhlak dari bagaimana cara menyampaikan sesuatu secara lisan. Khatibun nas biqadri uqulihim. Begitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita. Kalau ngomong sama orang kita kudu pandai ngukur nih Bu. Oh ini bocah SD. Jangan diomongin masalah politik. Agak paham. Oh ini bocah TK. Berarti kita ngomongin permen sama mainan aja dah. Orang berilmu itu dan berakhlak dia tidak ingin menampakkan bahwa dia merasa lebih dari yang lain. Likulli maqalin maqamun wa likulli maqamin maqalun. Setiap perkataan ada tempatnya dan setiap tempat ada perkataannya. Ya itulah kenapa kita kudu banyak belajar ngaji
supaya beragama ini kan harus cerdas, Bu. Jangan sampai kita merasa beragama akhirnya seolah-olah kita lebih pinter. Kalau kata almarhum Uje dulu, penyakit paling repot itu penyakit merasa. Merasa bener, merasa pinter, betul nggak? Banyak nggak orang yang sholatnya rajin tapi merasa pinternya juga rajin, banyak ya? Banyak. Jadi yang paling berat itu ada bahasa empati. Tahu nggak empati, Bu? Bagaimana kita memposisikan diri, rasa di posisi orang lain. Maka silaturrahim itu bahasa Indonesianya banyak, ada yang menerjemahkan sambung rasa. Sambung rasa itu gimana kita ikut nyambungin rasa nih. Oh kalau orang sedih kita harus ikut sedih. Ada orang susah kita harus juga ikut ngerasa susah. Ada orang seneng kita juga kudu ngerasa seneng. Makanya ciri-ciri penyakit hati gampang banget dah. Seneng lihat orang lain susah, susah lihat orang lain senang. Tuh kalau pengalaman mah paham udah. Jadi Ustadz kalau misalnya kita nih maksudnya mau ditajemin lagi nih Ustadz. Jadi kalau ada guru yang kayak begitu, maaf ya, atau orang yang dianggap tokoh lah ya, karena dia udah sepuh, udah umur, senior, punya ilmu. Gimana dong cara ngingetinnya? Atau perlu nggak kita nyampein apa yang ada di perasaan kita? Karena mungkin bisa jadi yang ngerasain itu bukan cuman satu orang itu aja, tapi juga orang lain. Gimana cara ngingetinnya? Gitu, supaya nggak kesinggung juga gitu ya Bu ya? Nah, boleh nggak kita ngomong gitu ke beliau? Silakan. Ya tetap ada akhlak Bu, ada cara, apalagi sama guru. Kalau masih bisa melalui istrinya gitu ya, terus jangan depan umum. Salah satu ciri akhlak yang mulia itu dia tidak membuka aib orang lain di depan umum. Ibu jangan sampai negor guru juga depan orang. Pak Ustadz agak boleh begitu Pak Ustadz. Nah itu namanya ibu julid lagi kalau begitu. Ya kalau ada bininya ya lewat bininya gitu guru ya. Mana tahu kan ibu kenal sama bininya, sampein. Tapi kalau udah ketemu emak, bukan ngomongin ustadznya doang udah. Iya segala tetangga yang kawin lagi juga diomongin lagi. Masya Allah, baik, makasih banyak Ustadz. Bu, yang mau nanya siapa, angkat tangannya. Iya silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanya Pak Ustadz. Namanya siapa? Nanya aja. Namanya Erna dari Talim Anurmiyah. Oke, Bu Erna silakan pertanyaannya. Deketin mic-nya. Memasuki tahun baru 2025, apakah ada amalan atau doa untuk tahun baru ini? Ya. Bagaimana menyikapinya tuh? Maksudnya gimana Bu? Maksudnya amalan untuk 2025 supaya apa di 2025? Ibu minta doa supaya apa 2025? Kepinginnya apa? Ada amalan atau doa untuk tahun baru 2025. Iya. Bagaimana menyikapinya Pak Ustadz? Iya. Ibu harapannya 2025 mau apa? Apa mic-nya deketin? Lebih baik Pak Ustadz. Oh gitu. Amalannya apa supaya tahun 2025 lebih baik? Ya. Baik apanya? Ya semuanya. Oh gitu. Oh, iya. Baik banyak baiknya ntar ya. Silakan Ustadz Fadol. Mungkin pertama Ustadz Zaki Mirza, selanjutnya Ustadz. Ya silakan. Siap. Aneh bagian kulitnya aja dah nanti biar beliau ini. Ya semua doa dalam bentuk kebaikan sih sebagai muslim ya nggak cuma di awal tahun. Jadi seolah-olah atau di akhir tahun. Seolah-olah kita minta sama Allah kebaikan cuma di ujung tahun doang. Ya nggak Bu? Harusnya kan tiap hari. Tiap menit, tiap detik, kita selalu meminta maaf atas kesalahan dan memperbaiki segala kesalahan kita. Yang mesti dibenahin adalah akhlak pikiran, akhlak lisan, dan akhlak perbuatan. Kan begitu menjelang tahun baru. Doanya ya banyak Ibu. Amalan Ibu mau minta yang apa nih? Misalnya untuk keluarga, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina. Tapi minimal tahun baru ini daripada diisi dengan hal-hal yang gak bermanfaat, mending kita banyak muhasabah. Walaupun ini bukan tahun baru kita, tapi paling tidak kita isi dengan kebaikan-kebaikan. Lanjut Guru Fadol. Ya percis apa yang disampaikan Ustadz Zaki Mirza bahwa
doa itu tidak hanya di penghujung tahun, tetapi kita sebagai hamba mesti tahu diri bahwa kita wajib berdoa bahkan setiap hari, setiap saat, setiap detik kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana di tahun baru tahun 2025 ini, bagaimana kemudian kita bermuhasabah diri, memperbaiki diri kita agar bisa lebih baik di tahun yang akan datang. Kalau tahun kemarin kita masih banyak melakukan dosa, tahun depan kita upayakan kalau belum bisa sepenuhnya kita hilangkan sedikit demi sedikit, mulai dari sekarang nih, mulai dari detik ini kita mulai hilangkan sedikit demi sedikit agar tahun yang akan datang bisa menjadi lebih baik lagi. Begitu. Ya Allah, Bu, udah kejawab, udah jadi lebih baik belum? Orang Islam atau orang beriman, orang beragama itu ya merasa dekat dengan Tuhannya setiap detik, setiap hembusan nafas. Makanya jadi kalau doa nggak perlu nunggu setahun sekali, nggak perlu nunggu pergantian tahun. Setiap hari, setiap waktu mengingat Allah, lidah kita basah dengan zikir, mengagungkan Allah, membesarkan Allah. Betul apa betul? Betul. Bu? Ya. Bu? Ya. Jangan mana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli wasilah. Allahumma salli ala Muhammad alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya, sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Detik demi detik kita lalui, setiap hembus nafas pun kita nikmati. Dan tentunya dalam setiap hembusan nafas itu harus ada rasa syukur kita atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena kesempatan hidup di dunia ini adalah kesempatan untuk membawa bekal nanti kelak di alam akhirat kita. Banyak-banyak menebar kebaikan, bagaimana kita memperbaiki diri semasa hidup itu juga yang akan menentukan bagaimana akhirnya kita ke depan. Tadi kita sudah sempat membahas pemirsa mengenai adab dan juga keilmuan. Mana yang lebih dulu, adab atau ilmu? Apakah ilmu bisa menjadikan kita manusia yang lebih beradab? Atau justru kalau kita punya adab bukan berarti kita juga harus memiliki ilmu. Nah ini kita akan bahas lebih dalam bersama dengan guru-guru kita karena bahasannya tadi sudah cukup banyak dari surah Abasa ayat 1 sampai ayat 16, 17 sampai 23 tadi udah kita bahas. Sekarang kita kasih kesempatan sama ibu-ibu yang mau curhat lagi. Bu, yang mau curhat siapa? Silakan angkat tangannya. Waduh banyak, silakan ibu. Nih nama siapa ibu, curhatannya apa? Mau curhat apa mau nanya nih? Mau curhat, ya Allah. Silakan ibu pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Majelis Taklim, nama saya Ibu Kustiatun. Saya dari Majelis Taklim Masjid Agung Al-Ikhlas. Ya. Saya mau curhat. Ya Bu. Saya mau curhat Ustadz. Ya. Saya kan punya anak 3. Jadi anak saya itu emang sama saya baik semua ada gitu. Lah yang satu itu kan belum punya ini ngomongan. Yeah. Lah yang kakaknya itu suka ngomong kata gini kata gitu. Terus saya
bilang ya nanti namanya belum dikasih dari Allah, kata dia ya sabar aja gitu. Terus bagaimana saya menyikapin kakak-kakaknya yang suka bilang begitu dan sama itu tetangga-tetangga. Oh gitu ya. Jadi dari 3 Waalaikumsalam anak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi dari 3 anak, dari anak-anak ibu ada 1 yang belum punya keturunan, belum punya anak. Nah yang lain kakak-kakaknya suka yang ngomongin gitu ya. Mungkin ngomonginnya deketin mic-nya, kenapa Bu? Tangga-tegangga juga pada begitulah. Oh tetangga pada nanyain, emang orang kan suka gitu ya Bu ya? Bu, Gimana saya menyikapi? Bu, belum nikah ditanya kapan? Udah nikah ditanya kapan? Udah punya anak ditanya anaknya kapan? Kapan nambah? Kapan sekolah? Kapan nambah? Silakan Ustadz, mungkin curhatan Ibu bisa dibahas sama Ustadz Zaki Mirza, silakan. Baik, ya emang begitu siklus hidup ya, seperti yang Ustadz David bilang. Yang jomblo datang ke pernikahan ditanya sama emak-emak, nenek-nenek, lo kapan neng, kawin neng, gitu kan. Nah giran pas datang takziah nganterin jenazah ke makam, si yang gadis tadi ketemu lagi sama si nenek tadi, gantian nanyanya, nenek kapan nyusul nek, gitu kan. Ya semua kan ada siklusnya ya. Saya yakin kedepankan positive thinking, husnuzon. Kalau kita berpikir itu jadi penyemangat dan doa, kenapa enggak gitu Bu. Kita ini kan dalam hidup ada namanya stimulasi, rangsangan dari luar, sikap orang kepada kita. Tinggal bagaimana respon kita. Kenapa kita terlalu banyak ngurusin orang lain? Karena apa-apa kita pikirin apa kata orang. Akhirnya jadi pusing sendiri, betul nggak? Hidup kalau pusing sendiri nyaman apa enggak? Enggak. Nah sebagai orang tua sikap kepada kakak beradik yang saling nanya ini kapan nih punya momongan apa segala macam. 1, doain. Banyak doain, doain, doain. Karena begini, kita dalam hidup ini nggak boleh terlalu pede sama doa sendiri. Kita perlu banyak doa dari orang lain. Jadi kalau ada orang yang nanya ke anak ibu yang belum punya anak, jawabannya cuma paling enak atuh, doain. Yang penting sehat, yang penting berkah, panjang umur. Ibu juga jangan nambahin beban ya. Ntar emponya nanya, Neng kapan lu, gue mau punya ponakan baru, nih makin jadi, iya lu kapan punya cucu nih gue, nah makin jadi. Justru harus tenangin, jadi penengah di antara kakak beradik tersebut ya gitu Ibu ya. Mudah-mudahan manfaat ya. Ya, Bu udah kejawab curhatannya ya. Jadi tenangin, jangan nambahin ya. Apalagi ngomporin ya. Silakan, ada yang mau bertanya? Silakan angkat tangannya yang mau bertanya. Ya mana nih, mana nih? Ya silakan. Mana tolong dibantu? Ya ini, ya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Noncin dari Majlis Talim Al Hikmah Pondok Cabe Ilir. Pak Ustadz, saya mau bertanya. Ya. Bagaimana cara Allah menyayangi hambanya dan apakah dengan diberi banyak materi atau dengan cobaan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, bagaimana cara Allah menunjukkan rasa sayangnya kepada hambanya iya. dengan lebih banyak materi atau banyak cobaan. Atau cobaan. Ya. Nah, kira-kira mana tuh tanda sayangnya Allah? Yang dikasih banyak materi apa banyak cobaan? Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Ibu. Ibu siapa tadi? Ibu Noncin. Ya. Ya. Nonzin. Iya. Ibu Noncin. Iya. Baik Ibu, ada sayang Allah yang berupa rahmat, ada sayang Allah yang berupa laknat. Apa sayang Allah yang berupa rahmat? Diberikan kesehatan, dipakai buat ibadah. Diberikan harta, dia pakai buat sedekah.
diberikan kedudukan, dipakai buat banyak memberikan manfaat untuk orang. Itu sayang Allah yang berupa rahmat. Maka bersyukurlah bagi bapak dan ibu sekalian yang diberikan oleh Allah rasa sayang kepada hambanya berupa kenikmatan, harta, kesehatan, semua itu dilakukan semata-mata untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang kedua, ada yang berupa nikmat yang berupa laknat. Apa nikmat yang berupa laknat? Diberikan harta tapi pelitnya naudzubillah. Ada nggak orang yang pelit? Mana di sini orangnya? Banyak orang yang diberikan nikmat oleh Allah berupa harta tapi pelitnya Masya Allah. Rumahnya gede, mobilnya mewah, sawahnya banyak di mana-mana. Tapi pelitnya Masya Allah. Mudah-mudahan kita nggak termasuk tuh. Diberikan kesehatan oleh Allah, nikmat kesehatan tapi nggak pernah dipakai buat ibadah. Nggak pernah dipakai buat ngaji, nggak pernah dipakai buat sholat. Itu nikmat yang berupa laknat. Ada nikmat yang berupa rahmat, ada nikmat yang berupa laknat. Oleh karenanya ujian itu pasti ada dalam hidup. Tetapi yang perlu digarisbawahi adalah bahwa setiap ujian yang Allah berikan kepada kita hambanya, sebetulnya nggak bakalan melebihi batas kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa. Jadi Allah tidak akan memberikan ujian kepada hambanya di luar batas kemampuan kita. Di luar batas kemampuan hambanya. Setiap ujian yang Allah berikan pasti bakal ada jalan keluarnya. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, banyaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ujian yang Allah berikan kepada kita semoga ada jalan keluarnya. Dan kita berdoa kenikmatan yang Allah berikan mudah-mudahan bukan nikmat yang berupa laknat tetapi nikmat yang berupa rahmat. Baik, alhamdulillah Bu. Ya, udah jelas ya Bu ya. Jadi kadangkala bentuknya itu bukan sebuah kenikmatan. Mungkin perasaan kita kayaknya nggak enak jalaninnya. Tapi itu caranya Allah supaya kita dekat dengan Allah. Ya Bu ya? Ya Bu ya? Bu. Nah sekarang saya mau tanya nih sama Ustadz. Ustadz tadi kan di surah Abasa ya. Allah itu berfirman di ayat ke-17 disebut Qutilal insanu ma akfarah. Di situ tafsirnya atau terjemahannya itu celakalah manusia alangkah kufurnya dia. Kenapa Allah di situ mengatakan manusia itu celaka dan kufur? Apa yang coba diingatkan oleh Allah dan kenapa kok kata-kata tersebut itu begitu tajam sekali ya? Apa yang diperbuat manusia sampai Allah harus mengingatkan di ayat-ayat selanjutnya adalah awal mula kejadiannya manusia itu tercipta. Silakan Ustadz Fadl. Ya. Baik, kita ini kan Bu diciptakan sama Allah dari setetes air yang hina. Berarti kita sebagai hamba Allah ciptakan sumbernya dari tanah. Ketika kita diberi kesempatan hidup oleh Allah, jantung yang berdetak, nadi yang berdenyut, kaki yang bisa melangkah, Allah sedang menunjukkan bahwa itu tanda-tanda kebesaranku. Maka ada ayat lain yang berbunyi yang kita hafal semua guru ya. La in syakartum la azidannakum. In kafartum inna azabi. Janji Allah itu kalau kita bersyukur. Nah syukur ini kan diambil dari bahasa Arab asyukru. Asyukru. Ibu kalau ngasih sesuatu ke orang Arab bilangnya apa? Syukron. Coba lihat syukron dengan syukru satu akar kata enggak? Sama. Syukron, syukru. Masuk Indonesia jadi syukur. Jangan tambahin in ujungnya. Syukur. Kan gitu. Berarti orang yang bersyukru adalah orang yang mengucapkan syukron kepada Allah. Dia selalu berterima kasih. Namanya juga terima kasih. Habis nerima jangan lupa ngasih. Jadi orang yang kufur nikmat itu orang yang beliau bilang tadi. Orang yang pelit,
Orang yang nggak pernah mau jadi ahli manfaat, apa-apa dikekep sendiri. Orang semakin ngekep sendiri semakin sering sakit hati. Makanya orang yang kufur itu tidak akan pernah merasa cukup dan berterima kasih. Kufur itu kan artinya ingkar. Berarti dia mengingkari bahwa segala sesuatu titipan dari Allah. Kan semua titipan, betul nggak Bu? Betul. Ibu nih kerudungan 350.000 misal. Seragam 3,5 juta. Kaos kaki 5.300. Iya. Lah ada yang dibawa mati apa kagak? Berarti kan semua titipan ya. Ibu pengen lihat nggak orang paling bersyukur siapa? Kalau kata guru kita mah, ulama-ulama kita, lihat tukang parkir, bersyukur banget. Mobilnya bererot, motornya berjejer. Apa ada dia yang sombong? Ngapa? Nah, bukan punya dia. Kita kufur nikmat, baru dititipin aja udah ngerasa milikin. Ujung-ujungnya modar nggak bawa apa-apa juga, kan begitu. Jadi sebaik-baiknya akhlak kita tetap selalu berterima kasih supaya tidak menjadi apa yang sudah Allah sampaikan kufur dalam salah satu ayat di surat Abasa tadi. Gitu. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz. Bu, harus pandai bersyukur. Baju baru. Alhamdulillah. Mobil baru. Alhamdulillah. Suami baru. Bilangin lakinya ya. Suami baru alhamdulillah. Saya bilangin bapak loh. Lah kata ibu-ibu lah situ mancing. Masya Allah. Baik, banyak hal yang kita bahas. Mohon maaf kalau kita bergurau supaya tidak terlalu tegang ya. Intinya adalah kita banyak-banyak untuk mensyukuri nikmat Allah. Kecil, tapi kalau kita syukuri insya Allah nanti akan memberikan keberkahan yang banyak. Yang sedikit bisa jadi banyak. Dan yang paling penting hati kita jadi lebih lapang, lebih enak. Jangan kemana-mana, kita habis ini akan ngaji bareng sama guru kita yang pendiam banget. Yang kalem banget. Kiai Munawir ngaji. Hanya di Cahaya Hati Indonesia. Bu, saya boleh pantun Bu? Jalan-jalan ke toko bangunan beli kayu. Wah cakep aja. Ulang. Ke toko bangunan beli kayu. Pulangnya mampir beli pasir. Yuk kita ngaji yuk. Sama Kiai Munawir. Sudah ngajinya jarang-jarang, bertanda imannya kurang. Sholatnya jarang-jarang, nanti mati masukin jurang. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Allah. Yang datang banyak, yang jawab baru Roh. Ada hal ngacir udah ngedengar. Subhanallah. Allah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Tahadus binikmah kepada para alim ulama yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga para pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita yang hadir semuanya hidupnya makmur. Gak cepat makan bubur. Insya Allah rambutnya gak bertabur. Gak cepat masuk kubur. Alhamdulillah. Salawat serta salam kita sampaikan ke hariban junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Semoga para pemirsa dan juga yang ada di Masjid Agung Al-Ikhlas. Daerah mana ini, Bu? Pondok Cabe. Oh, Pondok Cabe. Nih ya. Pondok Cabe. Pondok Cabe. Yang insya Allah mudah-mudahan kita bareng-bareng mendapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Saya Munawar Ngacir tidak sendirian. Saya ditemani oleh bintang tamu kita yang luar biasa. Yang luar biasa. Profesor Dr. Kiai Haji David Ali. Piye kabare? Alhamdulillah ape. Alhamdulillah. Sampean piye kabare? Pripun? Alhamdulillah. Oh, yang pokoknya orang apa orang kepenak. Kiai. Alhamdulillah ya. Kemarin kemana? Sempat nggak ada satu hari. Kemana? Dengernya jobnya banyak. Ayan-ayan. Bu, kangen nggak Bu? Iya, dikangenin mana nenek-nenek. Ya nggak apa-apa ya Bu ya. Ya. Nah hari ini kita mau bareng-bareng sama beliau, sama ibu-ibu calon penghuni surga. Amin. Mau masuk surga nggak Bu? Mau. Mau sekarang apa besok? Iya. Nanyanya gitu. Nah iya, ya bareng-bareng ya. Ya bareng-bareng. Emang sekarang mau ngaji apa? Nah pada hari ini kita nyengir tapi mikir ya Bu ya. Ya. Bareng Pak Muna. Wir. Biar gampang ditain mungkar dan nakir. Nakir. Insya Allah masuk kubur bareng-bareng kita masuk surga langsung ngacir. Alhamdulillah. Kirain masuk kuburnya bareng-bareng. Kalau masuk surga biar langsung ngacir. Nah, Yai, ini kan kita mau ngaji sama ibu-ibu. Ada suratnya enggak? Ada. Surat apa? Surat tanah. Kok surat tanah? Surah An-Najm ayatnya number 7. Understand? Yes. Ayat nenek-nenek bisa bahasa Inggris. Alhamdulillah. Surah An-Najm ayat ke-7. 8. Oh, 7 and 8. 8, ya. 7 and 8. Yes. Understand? Yes. Tafadol. Mama. 1, 2, 3. Mama. Kalau baca kompak semuanya didengerin enak. Coba kalau dewek-dewek kagak ngerti ya. Nah, itu nadanya yang kita mau bareng-bareng ngaji bareng Saya nggak nguruin Bu, kalau nguruin ilmunya kebanyakan ya Bu. Ya Bu ya. Ya Bu. Ya. Mama. Yuk kita masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ke Pondok Kopi belinya jambu kelutuk. Cakep. Yang ngaji semuanya pada ngantuk ya nggak? Allah. Yuk kita baca surah An-Najm ayatnya tuh. Perhatikan semuanya. Insya Allah nanti kalau sudah bisa membaca tinggal praktekin di room. Bareng ayang beb. Wa huwa bil ufuqil a'la. 1, 2, 3. Wa huwa bil ufuqil a'la. Coba diulang. Wa huwa bil ufuqil a'la. Wa-nya enggak panjang, Bu. Ini ibu-ibu ngajinya yang panjang masuk separuh apa ngajinya pendek masuk semua? Ya Bu. Udah inget nadanya? Udah inget nadanya? Oke, sekarang yang kedua. Yaitu ayat yang ke-8. Tsumma dana
fatadalla. 1, 2, 3. Shadaqallahul azim. Oke, para pemirsa, yuk kita bareng-bareng ngusap diri kita. Sudah benar apa belum bacanya? Sadar atau enggak sadar ya? Itu. Pertama ada huruf wawu. Kalau bacaannya baru wa. Hurufnya wa. Keren, ya enggak? Kemudian yang kedua hurufnya ha. Coba kita praktekin ya. Sifatul hurufnya ya. Ya Bu ya. Hames. Ham. Ada keluar angin ya. Ha. Ha hi hu ha. Huhan. Hani hahna. Minal muhni. Hanihan. Haniha. Nanti di rumah praktekin sama ayang bebnya. Sama bapaknya. Apa. Nanya sama papanya, Pak, tadi haknya bagaimana ya? Nah, ini. Allah. Ini mohon maaf. Ini bukan apa artinya Al-Quran buat bercanda. Tidak. Ketika kita mau mengucapkan, kalau serius-serius, mak-mak cepet padangan. Apalagi waktunya jam 12 sampai jam 2. Habis makan kena kipas. Bil ufuqi. Coba huruf kol-kolnya. Nyaklok. Coba dites. Coba dites. Bil ufuqi. Yang hitam bajunya. Iya. Oke. Silakan. Bun, coba Bun. Yang itu, yang mana Ustaz? Siji loro telu. Wahwa bil ufuqi. Wahwa bil ufuqil a'la. Mantap. Yang kedua. Masya Allah. Yang lain Ustaz, yang mana? Nah, yang pakai kacamata. Wah, kacamata. Nah ini yang nggak mau nih kayaknya nih. Orang mau diapain? Ayo Bu. Silakan ya Bu. Ayo. Enggak. Ayo. Nih. Nah. Ayo Bu baca. Belajar nggak apa-apa kita belajar. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa bil ufuqil a'la. Alhamdulillah. Ya, udah lumayan dah. Pokoknya kalau baca begitu, kalau belum mati jangan dikubur. Makasih Bu. Alhamdulillah. Kemudian, ini yang pertama, kira-kira sudah bisa ngeraba belum Bu? Bu, bisa diraba? Bacaannya bisa sama? Coba bareng, siji loro telu. A'la. Ini kalau bareng-bareng cakep bener ya. Luar biasa nih apa jamaah Masjid Agung Al-Ikhlas luar biasa nih. Orang Pondok Cabe itu pinter-pinter ngaji. Ah masa sih? Iya. Coba. Kalau pinter ngaji katanya jago nyanyi juga kebanyakan. Nah, apalagi nyanyi. Coba dites. Emang ada? Kalau nyanyi bisa juga. Masa? Percaya enggak? Ya Allah. Iya.
Lagu India. Hah? Lagu Indonesia coba. India. India tadi kan India, Indonesia coba Indonesia. Tuje de katoye tujana. Sayang. Indonesia gimana kalau Indonesia lagu Indonesia. Indonesia? Kecikini. Nyamber ya? Iya. Ya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian yang berikutnya, Ya, Bang silakan. David nih ya, yang ke-8 ya, ayat yang ke-8. Tumma. Jangan berdesis, Bu. Jangan jangan begitu. Lidahnya digigit, Bu. Bu. Lidahnya digigit. Tumma. Kan kalau ada member tasjid harus dibaca deng. Mana sih kaidahnya di dalam kitab di dalam kitab Hidayatus Sibyan dijelaskan begini, Bo. Wa gunnatun qad aujabuha abada filmi miwan nuni idza masyud masuk surga. Pasudida, Bu. Ya Allah. Ya Allah. Alhamdulillah. Ingat-ingat, kiamat kurang sedetik. Dengerin. Kiamat kurang sedetik. Kalau ada mem bertasdid dan nun bertasdid wajib dibaca dong. Understand? Yeah. Oke, kalau udah selesai dah. Gitu Ya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Coba panggil ibu satu orang buat baca ini di depan yuk. Yang agak ABG. ABG. Oh, ABG. Allah. Coba Ibu. Coba di depan udah, di belakang Ya, belakang tunjukkan di belakang mana yang di belakang? Yang di belakang itu. Nah itu tuh ibu boleh Ibu, yang angkat tangan yuk di balik. Ada ngumpet. Iya. Ayo Ibu sini Ibu, yuk baju biru. Ya, Siapa yang membaca? Ya berdiri Bu. Ayo, Oke, Ibu. no. Ayo Bu, ini udah diri nih Ustadznya, udah diri nih. Ya Ibu ya udah diri sini Bu. Dapat satu di Iya. Pondok Cabe. Dapat apaan? Dapat mak. Ayo Bu silakan. Ini mak. Silakan Bu, silakan maju ke depan Bu. Udah. Nah ini namanya dia. cantik. Memang aku. Sini Bo. Ya silakan. Ayo. Iya. Yang ke-8, yang ayat 8. Ngadep panggung. Biar sama ya. Ya, sama apa Kiai? Coba sama apa? Sama tinggi. Ayo silakan Bu. Iya Pak Ustadz. Ya, siap. A'udzubillahiminasyaitonirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Tumma dana fatadalla. Jangan berhenti suaranya. Gemeter Pak Ustadz. Dekat Pak Ustadz gemeter saya. Orang baru gemeteran ya. Jadi napasnya jangan dipotong-potong. Jangan dipotong-potong. Jangan tumma dana, jangan begitu. Ya, satu napas. Coba diulang lagi. Yang serius, kalau serius kan jadi, ya enggak? Iya. 1, 2, 3. Tumma dana fatadalla. Oke, alhamdulillah. Sadaqallahul azim. Namanya siapa, Bu? Ibu Ida. Ibu? Ida. Dari Majelis Taklim Rodatul Ummah. Masya Allah. Nomor HP-nya ada. Oke, terima kasih. Silakan, Bu. ya. Oke. Terima kasih Bu. Perhatikan, Bu. Ya. Bu. Ya. Yang terakhir ada lam di tas. Di tas. Di situ kudu nabroh, ditekan ya. Tahu nabroh, Bu? Nabroh, ya. Diang. Ibu sering diangkat nggak sih? Fantadalla. 1, 2, 3. Fatadalla. Itu namanya nabroh, Bu.
Taunya dari mana Ustaz Nabroh itu gimana? Nah, Taunya apa? Selain huruf nun dan mim yang bertasdid, itu semuanya kalau ditasdid huruf hijaiyah itu baru dinamanya bro. Ngang. Bro. Bro. Tak. Kan. Fatadalla. Tuh 2, 3. Fatadalla. Oke. Understand? Yes. Udah 10 semuanya dah. Ya Allah. Nah, ketika mohon maaf, lafal dana ya, dan dibaca huruf panjang ada ti. Coba diangkat semuanya huruf panjangnya, yuk. Tangannya begini semuanya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suka gitu orangnya Bu ya? Jahil ya Bu ya? Aduh, makasih sebetulnya banyak. mau diterangin Pak banyak, tapi di episode berikutnya. Baik, terima kasih banyak ya ilmunya. Ya, ya. Bu, gimana Bu? Udah dapat ilmunya hari ini? Alhamdulillah. Nah, tadi diingetin lagi tadi ya, ada nabroh. Ya. Nabroh. Jadi tadi huruf apa aja Kiai? Selain huruf nun dan mim bertasdid. Selain huruf nun dan mim bertasdid. Tambah. Apa tasjid? Hah? Tambah lagi. Apa? Selain huruf qalqalah. Oh, selain huruf qalqalah ya? Ya. Oke, baik. Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan Ibu bentar lagi kan mau masuk bulan Ramadan ya Bu ya? Insya Allah. Nah, mudah-mudahan kita bisa semakin setiap hari dekat dengan Quran, memperbaiki bacaan Quran kita. Kita juga mempelajari tafsir dan terjemahannya supaya bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya robbal. Alhamdulillah kita sudah di penghujung acara dan mari sama-sama kita berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat semua kesulitan kita, dimudahkan dalam kehidupan kita, diberikan kebaikan, kesehatan dan keselamatan fid dunia wal akhirah. Untuk itu kami persilakan kepada Ustadz Zaki Mirza untuk memimpin doa. Silakan Ustaz Fadol. Jadi rebutan begini ya. Silakan Ustaz Fadol Ustaz. Baik, kita awali dengan baca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan acara ini menjadi manfaat untuk para pemirsa se-Indonesia. Ila hadratin Nabiil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma bisiril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah wa bi barakatil Fatihah wa bi syafa'atil Fatihah. Ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham. Wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz Zaki Mirza, Kiai Nawawi terima kasih, dan guru kita Kiai Munawir Ngacir. Ibu-ibu semua terima kasih atas kebersamaannya, dan semoga dengan tema kita hari ini kita termasuk orang-orang yang lebih mendahulukan dan mengutamakan adab dalam kehidupan kita sehari-hari dan menjadi manusia-manusia yang berakhlak. Ilmu menjadikan kita manusia yang lebih baik dalam kehidupan supaya kita bisa selamat nanti kelak di alam akhirat. Saya David Halik undur diri, mohon maaf jika ada kesalahan dan khilafan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah
إلا